SMA Tahasus Al-Quran Wonosobo berdiri di bawah Yayasan Al-Asy'ariyah yang saat ini dibina oleh Kiai Haji Abdurrahman Asy'ari SHI MPDI. SMA Tahasus Al-Quran Wonosobo memiliki visi unggul dalam mutu, berperilaku Qur'ani, dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Agung Nugroho. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Hari ini Bapak yang agak kurang sehat, suaranya udah mau habis, jadi suara Bapak nggak bisa keras-keras ya, nggak apa-apa ya. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu. Yang tidak berangkat ada hari ini? Berangkat semua ya? Oke, rajin-rajin semua. Anak solehah semua. Calon istri yang baik. Oke. Pada minggu lalu kita sudah belajar menganalisis puisi. Kita belajar tentang menganalisis suasana, tema, kemudian amanat, makna dari puisi melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar KD 4.17, yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Menulis ya, jadi kemarin sudah menganalisis, sekarang kita menulis puisi. Nah, dari KD tersebut, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi tentang unsur-unsur pembangun puisi, kemudian mengklasifikasikan tentang unsur-unsur pembangun puisi, kemudian menganalisis tabulasi data dan informasi tentang unsur-unsur pembangun puisi, kemudian menulis puisi dengan memperhatikan diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, tipografi, dan yang terakhir mempresentasikan atau menanggapi puisi yang telah ditulis secara tepat. Baik, sebelumnya apakah kalian sudah pernah menulis puisi, anak-anak? Sudah. Kemarin ya, waktu bulan bahasa ya. Apakah hasilnya memuaskan atau tidak? Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, hari ini Bapak akan mengajari kalian menulis puisi. Sebelum kita belajar menulis puisi, silahkan, Bapak punya video, silahkan kalian simak dulu. Oke? Pelajaran dari air di dalam cangkir. Dalam satu kesempatan, beberapa alumni SMA mengunjungi mantan guru mereka. Sang guru sangat senang melihat mantan siswa-siswanya dan bertanya tentang kehidupan mereka. Para alumni itu pun berbagi kesulitan hidup mereka. Di antaranya adalah stres kerja, masalah hidup, bisnis, dan pendapatan yang kurang. Sang guru mendengar pengalaman mereka dengan senyuman. Ia kemudian berjalan ke dapur dan mengeluarkan beberapa cangkir untuk diletakkan di atas meja. Cangkir-cangkir ini memiliki bentuk dan pola yang berbeda. Ada yang terbuat dari kaca, tanah liat, dan plastik. Ada yang bentuknya mewah dan cantik. Ada yang biasa saja dan tidak begitu menarik. Sang guru berkata kepada para mantan siswanya sambil tersenyum. Silahkan tuang air sendiri jika kalian merasa haus. Para mantan siswa itu lalu mengambil cangkir masing-masing untuk minum air. Setelah itu, sang guru menunjukkan cangkir-cangkir yang tertinggal di atas meja dan berkata, Apakah kalian sadar bahwa kalian telah memilih cangkir-cangkir yang cantik? Hanya cangkir-cangkir plastik dan yang kurang menarik saja yang tidak kalian pilih. Tentu saja itu tidak aneh.
Siapapun akan lebih tertarik dengan cangkir yang cantik dan bentuknya menarik. Sang guru lalu berkata, Inilah akar masalah dari kehidupan kalian. Yang kita butuhkan adalah air, bukan cangkir. Tetapi kadang kita tidak sadar dan berpikir bahwa kita harus memiliki cangkir yang cantik untuk diisi. Hidup kita ibarat air, dan cangkir-cangkir itu adalah seperti pekerjaan, jabatan, dan properti. Semua itu hanyalah alat untuk mengisi air. Betapapun cantiknya, tidak akan mempengaruhi kualitas air. Jika kalian hanya fokus pada bentuk cangkir, maka kalian tidak akan bisa menikmati air di dalamnya. Jadi, bukankah ini akar masalah dalam kehidupan? Oke. Baik, video tentang apa barusan yang kalian lihat? Ya, air, filosofi air dan cangkir. Dari sebuah air kita dapat belajar tentang sifat-sifat air, filosofi air. Nah, dari situlah kita nanti bisa menuliskan puisi. Misal tadi air itu ibarat kehidupan, gitu kan? Air ibarat kehidupan, cangkir itu ibarat pekerjaan kita, jabatan kita, properti. Yang terpenting adalah airnya, bukan cangkirnya. Itu salah satu analogi tentang air. Tapi air juga memiliki sifat-sifat yang lain. Contohnya air memiliki sifat apa saja? Cair. Kemudian apa lagi? Ya, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Apa lagi? Menyesuaikan tempat. Nah, dari situ kita bedah. Misal air bisa menyesuaikan tempat. Otomatis kira-kira kita cari analogi, misal kamu menggambarkan seseorang yang memiliki sifat seperti air itu siapa sih? Misal siapa? Misal Pak Agung deh ya. Pak Agung digambarkan seperti air yang bisa menyesuaikan tempatnya, kemudian diam-diam menghanyutkan gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Begitulah kita menganalogikan puisi dengan metafora atau simbol. Itu salah satu contoh air. Seperti sekarang ini kita sedang hujan deras. Hujan, kalian sering tinggal kalau lagi hujan memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Kira-kira biasanya kalian kalau memandang air hujan itu sedang berimajinasi apa? Kalau lagi kangen seseorang, ya seperti itu. Kemudian hujan itu kita simbolkan misal sebagai rindu. Oh, hujan itu, setiap butir hujan mewakili rindu-rindu saya, sehingga rindu-rindu ini telah membasahi hatiku hingga basah kuyup, misal seperti itu. Paham sampai sini? Paham, oke. Kalau sudah paham, silahkan semuanya sekarang siapkan kertas. Kalian tulis. Yang pertama adalah 5 kata kerja. Yang kedua, 5 kata benda. Yang ketiga, 5 kata sifat. Yang selanjutnya 5 kata keterangan tempat atau waktu. Yang selanjutnya 5 kata ganti orang. Dan yang selanjutnya 5 konjungsi atau kata hubung. Dan yang terakhir 5 kata depan. Baik, setelah kalian menuliskan kata-kata tersebut, silahkan kalian berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silahkan berkelompok. Baik, setelah kalian berkelompok 5 orang, silahkan dari kata-kata yang sudah kalian tulis tadi, silahkan buatlah menjadi sebuah puisi. Satu kelompok, satu puisi, dan tidak boleh mengambil dari kata-kata selain yang sudah kalian tuliskan tadi. Paham? Tema dari puisi yang akan kalian tulis adalah percintaan antara sesama umat manusia dengan alam, atau boleh dengan ketuhanan. Intinya tentang percintaan. Paham ya?
ada kesulitan? Selayaknya tuh maksudnya apa Pak? Kalau Apa? kita selayaknya. Selayaknya itu bisa konjungsi. Coba saya lihat dulu. Speaker cinta. Wih, keren juga ya. Oke, lanjutkan. Gimana, ada kesulitan tidak? Coba saya lihat di sini. Sang perindu, Willy. Siapa di sini yang suka merindu? Jual doang sih Pak. Gampang kan membuat puisi? Kata-katanya sudah ada, tinggal kamu susun menjadi sebuah puisi. Hasilnya bagus kok. Gimana? Judulnya apa? Merasa. Oke. Merasa. Oh, ini bisa diganti. Misal me-nya diganti se, terus kemudian se-nya dikasih tanda kurung juga dan kurung tutup. Jadi bisa dibaca rasa atau serasa. Serasa itu kan kayak apa? Merasakan, serasa begini, serasa begitu gitu ya. Bagus. Dilanjutkan. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah selesai puisinya? Oke, silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Oke, silahkan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Sang perindu, gemericik air mengalir, rumput bergoyang tertiup angin sore, dedaunan jatuh dekat bebatuan, kicauan burung yang mengisi rindu. Langkahnya yang gemulai membuat pepohonan ikut menari. Auman sang raja hutan tidak membuatnya goyah. Setiap langkahnya menambah cintanya kepada alam ini. Tak lupa ia selalu bersyukur kepada Sang Pencipta. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Bagaimana membaca puisinya? Bagus. Gimana? Intonasinya kurang bagus. Oh ya, terus penghayatannya masih kurang. Oh, ditingkatkan lagi. Oke, tapi puisinya bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Baik, dari 3 puisi yang sudah kalian buat tadi, kalian diskusikan, semuanya bagus-bagus semua. Tepuk tangan buat kalian semua. Ternyata kalian bisa menuliskan puisi dari kata-kata yang sudah kalian tulis sendiri. Sebenarnya kata-kata itu kan sudah ada sejak dulu ya kan. Tinggal kalian bagaimana bisa tidak dari kata-kata yang sudah ada, kalian ambil, diimajinasikan, kalian ambil, kemudian kalian susun menjadi sebuah puisi, gitu ya. Oke, seperti saya contohkan, misal wanita itu bagaikan tulang rusuk laki-laki. Kenapa tulang rusuk? Karena letaknya di mana letaknya tulang rusuk? Dekat dengan hati. Artinya perempuan, wanita itu lebih ke perasaan, ya kan? Dia tidak bisa, intinya perempuan itu lebih mengedepankan perasaan karena tulang rusuk itu untuk menopang manusia, gitu ya. Artinya apa? Artinya laki-laki tidak bisa hidup sendiri tanpa wanita karena wanita yang menopang kehidupan laki-laki. Makanya ada quote, di balik laki-laki sukses ada perempuan yang hebat. Kemudian tulang rusuk itu bentuknya lurus atau siku-siku atau melengkung. Melengkung. Apabila kalian mencoba meluruskan tulang rusuk, apa yang terjadi? Seperti itu juga wanita. Wanita itu melengkung. Kalau salah, kemudian laki-laki berusaha meluruskan, apa yang terjadi? Patah, hatinya patah. Perempuan tuh memang kalau salah ya nggak, kadang tidak mau disalahkan. Tetap pasal 1, perempuan salah, yang salah siapa? Laki-laki.
Baik, untuk evaluasi kali ini silakan kalian kerjakan di kertas. Soalnya akan saya diktekan. Yang pertama, berikan satu contoh simbol dalam puisi atau metafora. Membuat contoh salah satu metafora. Nomor 2, tuliskan contoh dari majas personifikasi. Nomor 3, apa makna puisi yang sudah kalian buat? Nomor 4, berikan pendapat kalian tentang suasana puisi yang sudah kalian buat tadi. Dan yang terakhir, analisislah amanat dari puisi yang sudah kalian buat tadi. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Baik anak-anak, pembelajaran kita tadi tentang puisi berjalan menyenangkan atau membosankan? Terima kasih. Ternyata kalian bisa menuliskan puisi yang bagus-bagus. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Baik. Menulis puisi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena kadang kita itu ingin mengkritik seseorang atau mengkritik pemerintahan atau mengkritik sekolah. Tapi kalau kita sampaikan dengan cara yang lugas, kadang-kadang yang kita kritik itu bisa tersinggung, ya kan? Maka kita bisa melalui lewat jalan puisi untuk mengkritik seperti W.S. Rendra. W.S. Rendra seringkali puisinya itu mengkritik pemerintahan dengan keras sekali. Tetapi karena dengan puisi, maka pemerintah yang membaca itu seperti sadar, iya juga ya ternyata kita itu kadang memang sebagai pemerintah itu masih banyak salahnya, gitu kan? Mungkin juga kita ingin menyampaikan perasaan cinta bisa terhadap orang tua misal, ya kan? Anak muda biasanya kan malu atau ragu-ragu untuk menyampaikan perasaannya terhadap orang tua, maka bisa kita sampaikan perasaan cinta kita terhadap orang tua itu melalui dengan puisi. Jadi puisi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang terakhir pada semester ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas kisi-kisi soal yang akan kita Bapak keluarkan saat penilaian akhir semester untuk bahan kalian belajar. Oke? Pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Ada salah kata baik sengaja maupun tidak sengaja, Bapak mohon maaf. Kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.